Nah, kita lihat contoh soal kemarin. Jadi tugas karena kemarin beberapa memang belum jelas ya. Tapi nggak tanya kalau belum jelas ini nggak tanya teman-teman. Oke, kita masuk di evaporator ini. Ya, evaporator ini adalah prinsipnya ini adalah penguapan. Jadi evaporator ini penguapan ya. Penguapan dari bahan. Ini bahan berupa larutan ya, yang memiliki kadar air tertentu atau memiliki padatan tertentu ya. Kita misalkan contoh ini, contoh soal 1 kemarin ini sudah kita bahas ya di awal ya. Kita contohkan single effect evaporator. Evaporator kan ada banyak ya. Ada multi effect evaporator. Nah, ini single yang satu aja. Jadi satu aja perhitungannya ya cuma satu aja ya. Digunakan untuk mengentalkan larutan 10%. Nah, larutan 10% ini adalah larutan yang mengandung solid 10%. Jadi kadar padatannya ini yang 10% ya, teman-teman semua. Jadi kadar padatan ini yang 10%. Kemudian menjadi solidnya 30%. Ya. Jadi kalau solidnya ini sebenarnya konsisten atau tetap ya. Ini solid ini sebenarnya tetap, hanya saja pembaginya ya adalah air yang terkandung di dalam larutan tersebut ini diuapkan ya. Airnya diuapkan ya, sehingga secara persentase solidnya ini meningkat dari 10% menjadi 30% ya. Jelas sampai sini ya. Jadi kayak seperti kita mengeringkan bahan ya. Mengeringkan bahan misal biji-bijian kita keringkan. Nah, padatannya ini tetap ya. Tetapi yang berkurang adalah kandungan airnya. Kalau kadar air sama dengan ya bahan yang diuapkan, air yang diuapkan dibagi dengan total bahan itu termasuk kadar air. Nah, kalau total padatan, ini padatan tidak menguap. Hanya pembaginya ini yang menjadi lebih rendah sehingga total solidnya seolah-olah meningkat secara persentase dari 10% sampai 30% ya. Kemudian lajunya ini adalah lajunya bahan atau laju masuk, larutan masuk ya. Evaporator ini kan ada larutan masuk, kemudian nanti proses ya, proses evaporasi, airnya akan menguap, kemudian produknya akan diperoleh dengan solidnya 30% ini ya. Jadi kecepatannya ini 250 kilogram per jam. Kemudian jika tekanan evaporator ya, tekanan evaporator ini 77 kilo Pascal ya, tekanannya settingan itu. Kemudian tekanan uapnya ini 200 kilo Pascal, hitung jumlah steam yang dibutuhkan setiap jam dan area permukaan pindah panas. Jadi areanya pindah panas di evaporator berapa, kemudian steamnya yang dibutuhkan berapa. Ya, bila memiliki koefisien, ya, jadi koefisien pindah panasnya ya bisa 1.700 Joule meter kuadrat sekon derajat Celcius ya. Kemudian ya, kemudian suhu larutan masuk ini 18 derajat Celcius. Titik didihnya ya 91 derajat Celcius. Kemudian panas spesifik larutan. Nah, panas spesifik larutan ini sebenarnya bisa dilihat di tabel properties of water or gas. Jadi properties. Jadi teman-teman kalau bisa di searching sebenarnya di Google ya, panas spesifik pada larutan. Ya, pendekatannya adalah air ya. Pada suhu tersebut berapa panas larutan. Atau kalau teman-teman punya di buku satuan
operasi ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat di buku satuan operasi di bagian belakang di appendix atau di lampiran. Kemudian dari tabel uap. Nah, kita lihat di tabel uap ya. Tabel uap ini ada di buku Satop ya, di bagian belakang atau di bagian lampiran ya, steam table atau saturated steam. Ini ada suhunya berapa, kemudian tekanannya berapa ya. Nanti panas latennya berapa, bisa dilihat ya. Kalau kita pada tekanan 200 kilopascal ya, suhunya 134 ya, bisa kita lihat panas latennya ini di 2164 kilojoule per kilogram. Kemudian panas laten pada tekanan 77 kilopascal, kita lihat ya, 77 kilopascal, kemudian suhunya kita bisa cermati di situ ya. Kemudian panas latennya 2281. Ini diperoleh dari tabel uap. Jadi teman-teman harus nyari tabel uap. Kalau di soal tidak diketahui harus dicari tabel uapnya ini ya. Ada di buku atau di Google, coba searching tabel uap ya. Nah, ini yang kemarin. Jadi dasarnya tetap keseimbangan massa ya. Keseimbangan massa. Jadi massa yang masuk, massa produknya, kemudian evaporator. Yang masuk ini adalah 250 kg ya yang masuk. Nah, yang masuk 250 kg kita tentukan dulu solidnya berapa, liquidnya berapa ya. Nah, jadi dari 250 ini mengandung solid ini 10%, sehingga 10% kan 25 ya. 10% dikalikan 250 ya kilogram, sehingga ini 10%-nya 25. Nah, liquidnya otomatisnya sisanya liquid ya. Sisanya adalah bahan cair. Ini bahan padat 25, bahan cairnya 225. Oke. Kemudian ketika di evaporator, nah maka solidnya tetap ya, solidnya tetap 25 ya, sama ini, tetapi persentasenya adalah 30%. Sehingga berapa sih liquidnya ya? Liquidnya berapa? Produknya berapa? Jadi 25%, berarti kalau liquidnya bisa kita kembalikan lagi. Oh, produknya kalau 250% ini adalah 250 kali 10% ini 25 tadi ya. Ini sama dengan produk itu, produk dikalikan 30% ya, hasilnya 83 ini ya. Kemudian liquidnya berapa? Berarti sisanya ya 25 tambah 58 ini kan 83 ya. Jadi kita balik hitungnya ke sini. Kemudian yang dievaporasi berarti berapa? Berarti kan sisanya yang masuk 250 ya. Produknya totalnya 83, sehingga yang dievaporasi atau yang diuapkan ini adalah 167 kg ya. Jadi ini perhitungannya seperti itu. Ini adalah keseimbangan massa ya, kuncinya di situ. Kemudian panas spesifik yang diberikan ya. Panas spesifik ini yang pertama panas spesifik tadi kita sudah dapatkan ya. Ini menghitung steamnya ya, yang kita dapatkan dari steam ini panas latennya ditambah panas spesifik larutan ya dikali delta T, delta T-nya ini ya, sehingga diperoleh perhitungan seperti ini.
2,344 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, ini kita menghitung panas yang diberikan ke uap. Ya, panas yang diterima uap lah ya. Atau panas dari evaporator ke uap. Atau panas yang diterima oleh uap. Untuk proses ya. Yang menguapkan air itu adalah uap ya dari evaporator. Nah, kemudian panas yang dibutuhkan oleh larutan. Larutan kan memanaskan dari 18 derajat sampai 91 derajat Celcius. Sehingga panas laten ya dikalikan ini ya produknya ya, ditambah dengan panas ya spesifik dari larutan ini dikalikan karena per kilogram maka dikalikan produknya ya produknya 167 kemudian masukannya 250 dikalikan delta T atau selisih suhu. Delta T ini selisih suhu hingga diperoleh 4,57 kali 10 pangkat 8 Joule ya ini ya ini yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau sudah tahap 2 sudah menghitung ini, karena kita kan mau menghitung luas ya, luas sama jumlah ya steam yang dibutuhkan. Nah, kemudian steam yang dibutuhkan ya. Jadi panas dari steam ini ya, sama dengan panas yang dibutuhkan oleh larutan ya. Panas yang dibutuhkan oleh larutan berapa tadi? Nah, ini ya. Ini panas yang dibutuhkan oleh larutan. Nah, sehingga ya, panas yang dibutuhkan oleh larutan dibagi oleh panas yang diberikan oleh larutan sehingga ya, diperoleh 195 kg per jam steam. Jadi steamnya kan menghasilkan 2, 3, 4, 4 ya. Padahal panas yang dibutuhkan kan 4,57. Berarti steamnya butuh berapa biar panasnya itu sampai 457? Oh, butuh 195 kg steam per jamnya atau uap ya. Jadi uap yang masuk itu 195 ini. Nah, kemudian ya jumlah steam dibagi kilogram dari air yang diuapkan ya. Ini. Jadi kalau kita perbandingan steam per produk maka diperoleh 1,717 kg uap per kilogram larutan produk. Jadi setiap larutan produk membutuhkan 1,17 kg uap. Jadi uap yang dibutuhkan untuk 1 kg produk ya. Ini kalau kita menghitung jumlah ya steam yang dibutuhkan. Nah, ini. Oke. Kemudian yang kedua kita menghitung luas ya, luas area. Luas area sendiri kita tentukan dari Q. Q ini kalor yang dibutuhkan sama dengan koefisien dikalikan luas ya, luas perpindahan panas ini dikalikan delta T. Sehingga Q adalah yang dibutuhkan per detik ya, yang dibutuhkan kan 4,57 tadi ya. Ini 4,57 ini yang dibutuhkan. Nah, 4,57 kalau per detik ini berarti 3.600 second ya, 3.600 second. Ini sama dengan K-nya tadi adalah 1.700 dikalikan A. Ini A yang dicari ini ya. Dikalikan delta T. Ya, delta T. Delta T-nya ini dari uap ya, 134 kurangi 91 dari proses penguapan tadi. A-nya sama dengan 1,74. Jadi delta T-nya ini dari suhu uap ya dengan suhu larutan.
ya ketika menguap. Ya. Sehingga luas arealnya adalah 1,74 meter persegi. Nah, oke. Jadi ini adalah soal pertama yang sudah kita bahas ya. Sebelumnya juga sudah sedikit saya jelaskan. Ya, ada pertanyaan di situ. Halo, ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kemudian ya teman-teman kita contoh soal kedua. Nah ini teman-teman saya minta mengerjakan kemarin ya contoh soal kedua ini. Nah tolong nanti setelah saya jelaskan ditulis ulang, kalau yang belum diupload bisa diupload ya. Jadi evaporator ini ya digunakan untuk memproduksi, nah ini 35 solid ya pasta tomat. Jadi produknya ini 35% solidnya ya. Kemudian yang masuk larutannya ini adalah 6% ya. Yang masuk ini adalah 6%. Kemudian tekanannya 20 kilopascal, tekanan uapnya 100 kilopascal ya. Jika secara keseluruhan koefisien heat transfer adalah 400 joule per meter persegi second derajat Celcius ya. Suhu titik larutan jus tomat pada kondisi di dalam evaporator suhunya 61 derajat titik didih ya larutannya. Karena tekanannya kan besar ya. Luas areanya A-nya ini adalah 12 meter persegi. Maka estimasi laju bahan yang masuk ke evaporator. Jadi kita disuruh nyari nih ya, nyari bahan yang masuk itu berapa kilo sih ya. Kalau soal tadi kan yang awal itu kan sudah diketahui, oh bahan masuknya sekian, produknya sekian. Nah, ini cuma diketahui persen bahan masuk 6% solidnya, produksinya 35%. Nah, ini diketahui lain-lainnya, tetapi yang ditanyakan adalah bahan yang masuk ya, laju bahan yang masuk. Nah, yang pertama kita butuhkan adalah data dapat dilihat di tabel uap, data-data yang lain ya. Jadi tahap pertama ini perubahan larutan 6% solid menjadi 35% solid. Jadi produknya 35% solidnya ya 16. Dari data tekanan dapat dilihat panas laten di tabel uap ya. Tabel uap nanti teman-teman kalau yang belum tahu bisa dilihat ya atau di searching steam table, saturated steam atau tabel uap ya. Tekanan 20%, ini 20 kilopascal. Panas latennya ini kita lihat kalau di tabel uap itu 2359 ya, 2359 kilojoule per kilogram ya. Kemudian tekanan 100 kilopascal, ini suhunya 99,6 derajat Celcius, panas latennya 2258 kilojoule per kilogram ya. Kemudian U-nya panas spesifik tadi adalah 400, oh ini 440 ya. Harusnya 400 ya, ini 400 atau diganti 440 juga enggak apa-apa ya. 400 U-nya ya atau spesifik koefisiennya yang 400 tadi ya. Joule meter min 2 second min 1 derajat Celcius min 1. Kemudian suhu mendidih 61 derajat Celcius ya. Luasnya tadi adalah 12 meter persegi. Kemudian panas spesifik larutan 4,186 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ini ambil dari data contoh 1 atau bisa dilihat di tabel spesifik untuk properties of water ya. Jadi di situ ada titik didihnya berapa, kemudian panas spesifiknya berapa itu ada di tabel, bisa dilihat di tabel, bisa dicari. Kalau ini langsung kita ambilkan dari contoh 1 dan sama-sama larutan, pendekatannya adalah air. Nah,
Sudah diketahui ini semua, baru kita mencari, ditanyakan apa sih? Ditanyakan kan jumlah larutan yang masuk ke evaporator, ya. Nah, kita balik prosesnya, ya, karena sudah banyak yang diketahui, kita bisa menentukan jumlah kalor yang dibutuhkan atau jumlah panas yang dibutuhkan, yaitu dengan Q. Q sama dengan O atau panas koefisien panas dikalikan A dikalikan delta T, ya. Sehingga Q sama dengan ini 440 ini dikalikan 12 meter persegi dikalikan delta T, ya. Tadi adalah 99,6 dikurangi 61 derajat Celcius, ketemunya Q sama dengan 2,04 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon. Sehingga ini adalah jumlah panas yang dibutuhkan, ya, di dalam larutan tadi, ya, 2,04 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau sudah kita temukan jumlah panas yang dibutuhkan, lalu kita melakukan pendekatan apa? Pendekatan keseimbangan massa, ya. Massa masuk sama dengan massa produk ditambah massa air yang diuapkan, ya. Pada proses evaporasi yang konstan ini adalah massa solidnya atau padatannya. Sedangkan yang berubah adalah massa airnya, ya. Ini keterangannya. F ini feed atau masukan dan P adalah produk, ya. Sehingga feed masukan ini, ya, dikalikan 6% solid sama dengan produk dikalikan 35% solid. Nah, ini keseimbangan masanya, ya. Sehingga F dikalikan 0,06 sama dengan P dikalikan 0,35, ya. Karena nanti yang akan kita cari F, ya, maka nanti akan kita rubah P-nya sama dengan F dikalikan 0,06 per 0,35, ya. Ini kita tentukan dulu, ya. Ini nanti untuk mengganti, ya. Kemudian kalau sudah kita peroleh persamaan ini, ya, selanjutnya tahap ketiga ini adalah, nah, ini jumlah steam atau uap yang dibutuhkan pada dasarnya adalah, ya, panas dari uap sama dengan panas yang dibutuhkan oleh larutan, ya. Jadi panasnya tadi kan sudah kita dapatkan Q, ya, panas yang dibutuhkan. Q sama dengan panas laten dikalikan produk tadi, ya, ditambah dengan panas spesifik bahan masuk dikalikan larutan masuk dikalikan delta T, ya. Ini jadi kita kita masukkan 2,04 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon sama dengan 2359 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram kali P ditambah 4,186 kali 10 pangkat 3 kalikan F, ya, kali delta T, ya. Sehingga, ya, P-nya ini kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan ini. F dikalikan 0,06 dibagi 0,35, ya. Ini kita ganti ditambah ini, ya, dikalikan F, ya, dikalikan delta T. Sehingga, ya, 2,04 kali 10 pangkat 5 sama dengan 404,4 kali 10 pangkat 3 F ditambah dengan 1,161, ya, ini dihitung, ya, 161,58 kali 10 pangkat 3 F, ya. Sehingga F sama dengan, ya, 204 kali 10 pangkat 5 ini dibagi, ya, ini kalau ditambahkan ketemunya 5,6598 kali 10 pangkat 5. Sehingga, ya, F-nya atau F masuk ini sama dengan 0,36 kilogram per second, ya. Kilogram per second karena satuan-satuan di atas kan second, ya. Sehingga total bahan yang masuk pada evaporator ini sama dengan 0,36
36 kg per detik. Atau kalau kita jadikan jam adalah 1297 kg per jam. Ya. Jadi ini ketemunya pertanyaan tadi ya. Berapa bahan yang masuk? Nah, yang masuk ini 1297 kg per jam. Ya. Jadi sampai di situ. Nah, paham belum, teman-teman? Paham, Pak. Detail paham enggak? Ya, yang belum paham bisa tanya. Yang belum paham bisa tanyakan. Nanti saya upload. Ya gimana? Untuk tabel uapnya yang digunakan yang mana ya, Pak? Tabel uap. Ya. Yang mana, Pak, yang digunakan? Nah, di tabel uap itu kan ada tabelnya. Ada temperatur, ada pressure, tekanan, ada entalpi, ada latent heat atau panas laten, ada spesifik volume. Nah, yang kita ambil karena kita nyari panas laten ya kita lihat suhu berapa, ya, panas latennya berapa, ya, atau kemudian dilihat tekanannya berapa, panas latennya berapa. Kalau diketahui suhu bisa dilihat panas latennya. Kalau pressure tabel di tabel uap itu kan ada berdasarkan temperatur, berdasarkan pressure tabel. Kalau pressure tabel kita lihat tekanannya berapa, kemudian panas latennya berapa, ya. Jadi itu. Jadi teman-teman kalau nyari bisa dicari ya, ini contohnya. Ya, di buku ada sebenarnya, ya, cuma teman-teman biasanya nggak nyari buku, tapi di Google mungkin ada. Coba di searching tabel uap, ya. Jelas?